Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam bagi Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman, sahabat jilab rahimakumullah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang asal-usul 5 kecerdasan dan juga 5 kesadaran. Dengan judul, mengenal 5 jenis kecerdasan dan 5 level kesadaran yang ada dalam diri kita. Kenapa hal ini penting kita pelajari? Ya, karena di dalam Al-Quran, ya, hal pertama yang diberi perintah oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW adalah perintah tentang mengamati manusia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Khususnya di ayat pertama dan ayat kedua, kita disuruh ikra, membaca. Bacalah, amatilah, perhatikanlah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Menciptakan manusia dari segumpal darah. Dari sini kita melihat bahwa ternyata kita disuruh mengamati manusia oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia terdekat yang paling penting kita amati bukan siapa-siapa, yaitu diri kita sendiri. Sudahkah hari ini kita mengamati diri kita sendiri? Mengamati apa saja sih potensi yang ada di dalam diri kita, unsur-unsur yang ada di dalam diri kita yang perlu kita optimalkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, baik itu untuk diri kita dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Mari kita kenali 3 unsur pembentuk jati diri berdasarkan Al-Quran surat As-Sajdah ayat 7-9. Allah berfirman yang artinya, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina. Kemudian Dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalamnya ruhnya. Dan Dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan fuad atau hati nurani. Tetapi kamu sedikit sekali bersyukur. Di sini kita lihat fokus ke 3 unsur. Pertama ada tanah, kedua air, ketiga ruh. Dan tanah adalah yang menjadikan diri kita ada tubuh ini dari tanah. Lalu air yaitu yang menjadikan ada jiwa di sana. Ya, ada tubuh, ada jiwa. Yang juga tentang jiwa ini ya dijelaskan di surat 7 ayat 172 surat Al-A'raf, di mana bahwa jiwa-jiwa manusia itu keluar dari zuhurihim, tulang punggungnya mereka, yaitu Adam dan Hawa. Ya, jadi kita ini memang berasal secara jiwa, secara nafs itu dari kedua orang tua kita yang paling awal, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Ada tanah sebagai cikal bakal tubuh, ada air sebagai cikal bakal jiwa, dan ada ruh yang memang langsung ditepukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau digambarkan ya, ruh ini pasti yang paling senior, yang paling dekat sama Allah, tiupan ilahi ya, yang paling bersih, paling suci ya. Kemudian ada tubuh yang ibaratnya paling kotor, dan ada jiwa. Jiwa itu ada di tengah-tengah. Dia antara ruh dan tubuh. Ya, kalau ruh tiupan ilahi, kalau jiwa atau nafs bahasa lainnya adalah saripati atau percikan air, sedangkan kalau tubuh adalah saripati tanah ya. Nah, tanyakan diri kita hari ini, jiwa kita lebih dekat ke ruh atau lebih dekat ke tubuh? Jiwa kita lebih menikmati ya, lebih menikmati ngaji atau ngopi kan? Kalau lebih menikmati ngaji berarti jiwanya sudah lebih dekat kepada ruh. Kalau menikmati ngopi juga nikmat, ngaji juga nikmat. Nikmatnya selevel tuh, sama-sama nikmatnya. Ya tengah-tengah lah jiwanya. Tapi saya mah ngopi, ngaji mah nggak nikmat. Nah itu berarti jiwanya lebih dekat sama tubuh. Ya. Mana yang lebih Anda sukai? Kasih sayang atau kasih uang? Masya Allah ya. Kasih sayang dan kasih. Oh ya, dari ruh ya, rohani. Masya Allah ya. Nah, jiwa kita begitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat apa yang disebut dengan proses tazkiyatun nafs,
proses pembersihan jiwa adalah sebuah proses agar jiwa lebih akrab kepada ruh dibandingkan tubuh, kan begitu. Maka ada bulan Ramadan, bulan mensucikan jiwa, tazkiyatun nafs, diampuni dosa-dosanya, sehingga jiwa kita ya lebih akrab sama ruh. Kenapa? Tubuhnya dipasifkan, hasrat tubuhnya dipasifkan, keinginan makan, minum, berhubungan biologis dipasifkan di bulan Ramadan, sehingga jiwa kita bisa lebih akrab dengan ruh. Nah, begitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari sini ya kita nggak akan jauh membahas tentang tubuh, jiwa, dan ruh. Saya akan menurunkan, ada turunannya. Ya, dari tubuh, jiwa, dan ruh ini menghasilkan 5 turunan, bukan keturunan ya, mohon maaf, 5 turunan kecerdasan. Ya, yang paling tubuh namanya physical quotient. Ya, kemudian antara tubuh dan jiwa namanya intelligent quotient. Ya, pas di tengah-tengah jiwa atau kolbu di sini ada emotional quotient. Lebih hebat dari emotional quotient ada yang namanya spiritual quotient, dan ada yang paling maksimal ya, yang paling amat disebut transcendental quotient atau ruhani quotient bahasa lainnya. Nah, setiap orang punya kecenderungan memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Ini bicara kecerdasan. Contoh ya, kecerdasan fisik ya, jago main bola ya, olahraga, silat ya, itu bagian dari kecerdasan fisik ya. Physical quotient, fisik, kecerdasan yang terlihat. Contoh kecerdasan IQ, ya, intelligent quotient, ya, jago ngitung, jago matematika, ya. Nah, itu bagian dari kecerdasan IQ, intelligent quotient, ya. Jago menghafal, ya, itu bagian dari IQ. Contoh emotional quotient, itu orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi. Contoh, dia jago berbicara, jago komunikasi, pandai memaafkan, pandai berlapang dada, pandai menghargai, ya, toleransinya bagus, punya empati yang baik. Nah, itu berarti cerdas secara emosi. Contoh spiritual quotient-nya bagus, dia memiliki keyakinan, ketegasan, kepercayaan diri, kemampuan menghadapi masalah, tidak mudah menyerah, berarti dia punya spiritual quotient. Contoh orang yang memiliki transcendental quotient, dia punya kemampuan berserah diri yang bagus, keikhlasan yang tulus, yang luar biasa, murni, mengabdi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Punya kecerdasan transcendental quotient. Itu bicara 5 jenis kecerdasan. Nah, ada lagi ya, selain 5 jenis kecerdasan, ada yang namanya 5 level kesadaran. Ya. Ini memang mirip tapi berbeda. Kalau kesadaran itu namanya physical awareness, ya. Yang tadinya IQ menjadi intelligent awareness, yang emotional quotient menjadi emotional awareness, ya. Yang spiritual quotient menjadi spiritual awareness, yang TA-nya adalah transcendental awareness. Ini adalah bicara kesadaran. Kalau kesadaran itu bukan bicara jenis tapi bicara level. Kalau kecerdasan itu bicara jenis, ada 5 jenis kecerdasan. Kalau kesadaran bicara 5 level kesadaran. Ya, kalau kecerdasan ya itu jenis, kalau kesadaran adalah level. Contoh level bagaimana? Contoh, ada orang sedekah. Kamu kenapa sedekah? Biar dilihat orang. Berarti itu sedekahnya dengan level kesadaran fisik. Ingin dipuji orang, ingin dihargai orang. Itu dengan kesadaran fisik, physical awareness. Kamu kenapa sedekah? Ya, saya punya harapan kalau saya sedekah sekarang 100.000, mudah-mudahan baliknya 1 juta. Nah, ini kesadaran hitung-hitungan ketika sedekah. Berarti intelligent awareness. Kamu kenapa sedekah? Seneng Kang Zen, saya bantu orang lain. Seneng lihat wajah orang yang senang. Saya bahagia melihat wajah orang yang senang ketika saya bantu. Itu berarti yang digunakan emotional awareness. Levelnya beda, udah naik lagi. Dia nggak hitung-hitungan, dia nggak butuh pujian, dia sudah bahagia ketika dia bersedekah. Kalau spiritual awareness, kesadarannya sudah lebih tinggi lagi. Dia sudah menjadi bagian dari sedekah. Hidupnya untuk sedekah, hidupnya untuk berbagi. Dia sudah menyatu. Sehari aja dia nggak sedekah, rasanya ada yang kurang. Dan kalau sudah sampai kepada transcendental awareness, kesadaran yang paling tinggi, kesadaran yang paling murni, ya, itu adalah orang-orang yang bersedekahnya itu tidak merasa lagi sedekah, karena dia tahu uangnya milik Allah, dia milik Allah. Orang yang hadir, datang, dia sedekahi juga sebetulnya itu Allah yang menggerakkan.
tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya tidak tahu. Seolah-olah seperti itu. Ya, inilah orang-orang yang sudah sampai level kepada kesadaran transcendental awareness. Ya, beda ya. Ada 5 level kesadaran. Contoh lain menikah. Ya. Sekalian Anda lihat, Anda menikahnya dalam level kesadaran apa dulu? Misalnya si Akang pengen melamar si Neng. Ya. Kang, kenapa sih pengen nikah sama saya? Habis Neng cantik. Nah, itu kesadaran apa berarti? Iya, kesadaran physical awareness ya. Ya, atau bahasa lainnya disebut sebagai kesadaran penampilan. Kalau intelligent awareness kesadaran pikiran, emotional awareness kesadaran perasaan atau emosi, spiritual awareness kesadaran keyakinan, transcendental awareness kesadaran keikhlasan ya. Jadi ketika nikahnya, habis kamu cantik sih Neng, berarti itu penampilan aja. Tapi ketika ditanya, kamu kenapa pengen nikah sama saya Kang? Neng, Akang tuh udah survei ya. Gaya ya. Dari beberapa wanita yang sudah Akang lirik, Akang perhatikan, Akang tanya sama orang-orang terdekatnya, Neng yang paling pas untuk Akang. Akang udah cek golongan darah Neng ya. Akang sudah cek bagaimana tensi darah Neng. Akang sudah ukur tinggi badan ya, berat badan ya. Bagaimana cara Neng berbicara, ini cocok nih buat menjadi pasangan hidup Akang ya. Bahkan tanggal lahirnya udah Akang hitung tuh Neng. Nah ini berarti kesadarannya kesadaran pikiran, hitung-hitungan. Ya. Kalau kesadaran perasaan, ya emosi, dia lebih tinggi lagi. Ya. Akang kenapa pengen nikah sama Neng? Kang kenapa sih pengen nikah sama Neng? Neng, apakah cinta itu butuh alasan? Iya. Yeah. Dalam ya, saking dalamnya emosinya dalam. Dia sampai lupa mikir kenapa ya saya cinta sama dia ya. Pokoknya sayang seneng aja kalau bisa nikahin Neng tuh ya. Kecerdasannya emosi ya. Kesadaran di level emosi. Nah kalau spiritual awareness ya kesadarannya sudah di level keyakinan. Akang kenapa sih pengen nikah sama Neng? Neng, dengar ya Neng ya. Sejak Akang ketemu Neng, Akang yakin Neng pasti jadi istri Akang. Akang tanpa Neng nggak lengkap, Neng tanpa Akang juga nggak sempurna. Kita memang ditakdirkan, sudah tertulis tuh Neng di Lauhul Mahfuz untuk hidup bersama. Akang, jangan berlebihan, kata siapa itu Akang? Neng nggak percaya sama Akang. Orang pede yakin. Kalau Neng nggak percaya, coba Neng sholat istiqoroh. Istiqoroh itu pasti yang keluar nama Akang. Oh masa sih Kang? Iya. Tapi Kang kalau nanti yang keluar namanya bukan nama Akang gimana Kang? Makanya Neng, sholat istiqorohnya yang khusyuk, ya pasti nama Akang yang keluar. Kalau masih nama yang lain yang keluar, itu tanda-tanda sholat istiqorohnya belum khusyuk ya. Ulang sampai nama Akang keluar. Rada maksa jadi, enggak juga ya. Pokoknya yakin lah gitu ya. Kalau keikhlasan, transcendental awareness, kesadaran keikhlasan, kesadaran yang sangat tinggi ya. Ketika ditanya Akang, kenapa Akang pengen nikah sama Neng? Neng milik Allah. Akang juga milik Allah. Akang nggak punya hak untuk memaksa Neng menjadi suami Akang. Itu sebabnya Akang nggak berani melamar Neng, kecuali Akang sudah ada petunjuk dari Allah. Maka sebelum Akang melamar Neng, Akang sholat istiqoroh. Kalau memang nama Neng keluar di dalam mimpi Akang, tidur Akang, maka itu tanda-tanda dari Allah. Dan ternyata Neng, ya sudah 3 kali berturut-turut Neng. Wajah Neng keluar dalam tidur malam Akang. Ini sebagai tanda dari Allah bahwa Akang harus melamar Neng. Jadi Akang melamar Neng ini adalah perintah dari Allah. Makanya kalau Neng menolak lamaran Akang berarti Neng melanggar perintah Allah. Oh kok gitu Kang? Oh enggak. Bercanda Neng, bercanda. Berserah diri kepada Allah ya. Masya Allah. Nah kita lihat diri kita, sudahkah kita memiliki kesadaran yang level paling tinggi yaitu keikhlasan. Ya. Kalau bicara kecerdasan itu lebih kepada agak setara ya dalam kehidupan ini. Kalau bicara kecerdasan, jenis-jenis kecerdasan itu biasanya nanti efeknya kepada penghasilan profesional ya. Profesional ya bisa menghasilkan sesuatu dengan kecerdasan itu. Tapi kalau bicara kesadaran itu efeknya lebih kepada akhirat. Bagaimana kita melakukan sesuatu yang visinya bukan hanya dunia tapi visinya akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kesadaran yang tinggi
transcendental awareness, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada benar dan manfaatnya, silakan disyukuri, bersyukur kepada Allah, dan silakan disebarkan video ini, link ini kepada orang-orang yang Anda sayangi, Anda cintai, mudah-mudahan berkah dan manfaat. Adapun kalau ada salahnya, itu murni karena memang kelemahan saya sebagai seorang manusia. Mohon maaf lahir dan batin. Astaghfirullahalazim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.